A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, kita bersyukur Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Kita masih melanjutkan pembahasan Tauhid Asma wa Sifat di surah Al-Hadid ayat 5. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah Allah yang zahir, dialah Allah yang batin. Dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jemaah sekalian, ayat ini disyaratkan oleh Ibnu Abbas menasihati kita ketika kita menghadapi keraguan-raguan itu ya, supaya mantap kita baca ayat ini, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kita akan melihat Allah disebut al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Allah disebut al-awwal, yang awal itu artinya Allah itu telah ada sebelum segala sesuatunya, yang pertama ada. Al-akhir yaitu Allah tetap ada setelah segalanya musnah, segalanya hilang, Allah masih ada. Ya, ini akhir. Ini nanti dua nama ini kaitannya dengan dimensi waktu. Kita lihat nanti. Al-Zahir yang nyata. Ya, artinya yang tidak ada sesuatu yang mengunggulinya di dalam kenyataan. Al-Batin, Allah itu al-batin, Allah itu yang maha gaib, yang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Jemaah sekalian, di dalam satu hadis, hadisnya agak panjang. Hadis ini dari Abu Hurairah di Sahih Muslim. Saya bacakan sebagian dari hadis itu. Disebutkan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batilu falaysa dunaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, yang tidak sesuatu pun sebelummu, tidak ada satu yang sebelummu. Engkau adalah yang akhir, yang tidak ada satu pun yang setelahmu. Engkaulah az-zahir, yang tidak ada satu pun atasmu. Engkaulah al-batin, yang tidak ada suatu pun di bawahmu. Jemaah sekalian, al-awwalu wal akhiru itu nanti kaitannya dengan dimensi waktu, sedangkan al-zahiru al-batilu terkait dengan dimensi ruang. Al-awwalu yang awal dalam dimensi waktu, Allah yang mengawali. Maka kita sebagai Abdullah, hamba Allah, untuk mendapatkan hikmah dari Asmaul Husna al-awwal, maka
kita mulai segala sesuatunya dari Allah, karena Allah yang awal. Kita mulai segala sesuatu, tentu perbuatan-perbuatan yang baik, semua diawali dari Allah, dari titik Allah. Ibaratnya niat amal yang baik, semua niat harus karena Allah. Ya, pertanyaan why? Because of Allah. Semua niat itu karena Allah. Kita mulai berpijak dari Allah. Kita bisa ungkapkan, kita memulai sesuatu yang baik, kita mulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Kita titik awal dari Allah. Demikian juga kemudian al-akhir. Allah itu tetap ada, sedangkan semua makhluk itu musnah. Jadi titik akhir itu ada Allah. Maka hikmah yang kita bisa ambil adalah ketika kita menentukan tujuan akhir, target akhir yang akan kita capai di titik akhir adalah di titik Allah. Tujuan itu adalah mardhatillah. What for? Untuk apa? Jawabannya pleasure of Allah, ridhonya Allah. Kalau kita ngaji di tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, itu salah satu dari 10 konsekuensi. La ilaha illallah itu konsekuensinya salah satunya adalah la ghayata illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Ini bisa kita maknai, semua orang lahir, hidup, berkembang dan terus menuju Allah, menuju kematian, kembali kepada Allah. Ilaihi yurja'un wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semuanya dikembalikan. Jadi jamaah sekalian, sebagai seorang mukmin, semua urusan harus diteruskan sampai mentok kepada Allah. Apapun urusan kita, apapun itu harus dihubungkan dengan Allah. Kemudian jamaah sekalian, al-zahir al-batin ini kaitannya dengan dimensi ruang. Jadi zahir itu ruangan nyata yang bisa kita lihat, kita dengar, kita sentuh. Sedangkan al-batin adalah ruang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Jamaah sekalian, ketika mata itu ditutup tidak bisa melihat, apa-apa yang di luar mata itu menjadi gaib karena kita tidak bisa melihat. Ya. Nah, maka dari sini jamaah sekalian, Allah itu menjadi penguasa seluruh kenyataan zahir yang nyata dapat dilihat maupun kenyataan gaib. Ya. Ketika kita memenuhi sesuatu yang terang, yang jelas, semua kita kembalikan kepada Allah, iman kepada Allah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang hitam, yang gelap, yang tidak jelas, kita tidak tahu, semuanya dikembalikan kepada Allah yang maha batin. Dan ini juga tentu kita meyakini, ya, apa yang ada di batin kita, ya, apa yang di pikiran kita yang orang lain tidak tahu, harus kita yakini Allah pasti tahu, karena Allah al-batin, menembus seluruh kebatinan manusia, menembus seluruh dimensi yang gaib dalam diri manusia, apalagi yang zahir. Maka ini juga mengandung konsekuensi, semua yang zahir dalam diri kita, yang nyata, yang jelas, yang bisa dilihat, didengar oleh kita, semua dalam kekuasaan Allah, dan kita harus mengimani itu. Dengan 4 ini jamaah sekalian, al-awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu, sesungguhnya kita sudah berusaha untuk bisa ma'rifatullah, kita mengenal Allah di awal sampai akhir, dalam hal nyata maupun dalam hal gaib. Semoga Allah SWT terus memberikan hikmah pelajaran dengan asma-asma Allah, yang asma-asma yang baik. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.